Sini, kalau boleh tahu dalam per bulannya, maaf ya, Ya, berapa? murah cuma 700. Masya Allah ya teman-teman, ini Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'du. Berjumpa lagi dengan saya di vlog kali ini. Saya lagi ada di Masjid Quba. Seperti biasa, dari Masjid Quba saya mendoakan teman-teman semua mudah-mudahan tercapai semua cita-citanya. Amin amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, sebelum melanjutkan video ini jangan lupa like, subscribe dan share, komen, dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya agar teman-teman semua tidak ketinggalan video selanjutnya. Alhamdulillah teman-teman semua, saya sekarang lagi ada di Masjid Quba. Bisa dilihat sendiri oleh teman-teman, di depan ini sudah kelihatan ada 4 minara dan juga banyak kubahnya dari Masjid Quba ini. Dan juga di samping Masjid Quba maka dilengkapi dengan pasar atau tempat belanjaan bagi orang yang datang ke Masjid Quba ini, baik yang mau belanja kurma dan semacamnya, insya Allah tersedia di sini. Inilah teman-teman tempat perbelanjaan orang yang mengunjungi Masjid Quba. Dan inilah orang yang jualan kurma yang di luar toko atau yang disediakan. Maka biasanya di tempat ini juga, di depan saya ini banyak orang yang berjualan kurma atau yang jualan coklat yang menawarkan ke jamaah atau orang yang datang ke Masjid Quba. Cuman pada saat ini karena tidak ada pengunjung dan sedikit yang datang ke Masjid Quba ini, maka penjualnya pun tidak ada. Bisa dilihat sendiri oleh teman-teman bahwasanya dulunya di tempat ini adalah tempat yang paling ramai yang dikunjungi oleh jamaah haji maupun jamaah umroh. Dengan sebab adanya corona ini, maka Masjid Quba ini sepi, seperti sudah lama tidak ada penghuninya atau sudah lama, udah bertahun-tahun tidak disolati masjid ini. Dan teman-teman bisa lihat sendiri, ternyata Masjid Quba ini pintunya ditutup rapat. Akhirnya orang-orang sholat di halaman Masjid Nabawi. Mungkin dikarenakan karena masih takut dengan virus corona, maka masjidnya ditutup untuk sementara. Ya Allah, dengan adanya corona, semua tempat-tempat yang bersejarah yang dimana ada kaitan erat dengan baginda Nabi besar Muhammad SAW akhirnya menjadi sepi. Dan sebelum adanya corona, di sekitaran sini ya, di pinggir-pinggir tembok ini penuh atau ramai dengan orang yang berjualan seperti kurma, coklat, dan sebagainya. Juga di sebelah sana tempat pasar yang biasanya jual-jual ya semacam kurma, tasbih, coklat dan sebagainya. Semacam apa ya, pedagang kaki lima lah, banyak. Sahabat semua, inilah bentuk Masjid Quba. Kenapa dinamakan Masjid Quba? Karena masjid ini banyak sekali kubahnya. Tapi kalau dilihat dari depan, hanya beberapa kubah yang terlihat, 1, 2, 3. Tapi kalau lihat dari kejauhan, maka semua kubah yang ada di masjid ini terlihat jelas. Maka disitulah dinamakan Masjid Quba.
Dan Masjid Quba ini merupakan salah satu bukti sejarah Islam yang berdiri sejak zaman Rasulullah SAW. Dan Masjid Quba ini adalah masjid yang pertama kali berdiri sejak tahun 1 Hijriah atau 622 Masehi, yaitu pada saat Nabi Muhammad SAW hijrah dari kota Mekah menuju ke kota Madinah bersama para sahabatnya. Masjid Quba ini berada di tepi kota Madinah. Kala itu Nabi Muhammad SAW baru saja menyelesaikan perjalanan hijrahnya dari kota Mekah dan langsung memerintahkan untuk membangun Masjid Quba tersebut. Dan perlu diketahui oleh sahabat semua bahwasanya masjid ini dibangun oleh Rasulullah SAW dengan para sahabatnya, yaitu dengan dasar takwa yang sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang sudah tertulis dalam Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. La takum fihi abadan la masjidun usis 'ala taqwa min awwali yaumin ahaqqun an taquma fihi rijalun yuhibbuna ay yatatahharu wallahu yuhibbul mutatahhirin. Setelah Masjid Quba ini selesai dibangun, maka Nabi Muhammad SAW turut memimpin sholat terbuka untuk para sahabatnya. Bahkan Rasulullah SAW semasa hidupnya selalu pergi ke Masjid Quba setiap hari Sabtu, Senin, dan Kamis. Dan tujuan Rasulullah SAW datang ke masjid ini tidak ada lain, hanya ingin melaksanakan sholat di dalamnya. Kenapa? Karena kata Rasulullah, barang siapa yang datang ke Masjid Quba dalam keadaan suci lalu sholat 2 rakaat, maka pahalanya seperti 1 kali melaksanakan ibadah umrah. Maka sangat rugi sekali bagi siapapun yang datang ke kota Madinah lalu tidak datang ke Masjid Quba, maka sangatlah rugi. Karena tanpa susah payah, capek dan sebagainya, harus naik bukit Safa dan Marwah, mengelilingi Baitullah, maka hanya sholat di tempat ini saja sudah mendapatkan 1 kali pahala umroh. Mudah-mudahan sahabat semua, subscriber saya atau yang menonton video ini, khususnya umat Islam yang belum sampai ke kota Madinah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan, memberikan umur panjang, memberikan rezeki yang banyak, sehingga teman-teman semua bisa sampai ke kota Madinah dan sholat di Masjid Quba ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan Masjid Quba ini adalah salah satu tempat ziarah bagi semua orang yang datang atau dari berbagai belahan dunia. Sebagian besar dari peziarah yang datang ke masjid tersebut merupakan jamaah yang berasal dari Indonesia, sedangkan jamaah lainnya berasal dari negara seperti Brunei, Malaysia, Turki, Iran, dan beberapa negara lainnya yang berada di Timur Tengah dan Eropa. Dan masjid ini adalah tentunya menjadi salah satu keinginan umat muslim untuk dapat berkunjung ke rumah Allah yang satu ini dengan menghadirkan ketakwaan dan mengharap lebih ridhonya. Semoga kita dapat berkesempatan menikmati indahnya meraih amalan mulia yang dilakukan di dalam Masjid Quba yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saya ketemu dengan saudara saya. Kebetulan saudara saya ini adalah sama-sama dari Madura. Dari Madura menjadi petugas kebersihan di Masjid Quba. Sudah berapa lama? 7 tahun. Wah, sudah 7 tahun, Masya Allah, tabarakallah. Ini orang yang sangat paling beruntung yang ada di kota Madinah. Kenapa? Karena setiap hari
ini bisa dibilang setiap waktu selalu mendapatkan pahala seperti ibadah umroh. Jadi kalau sekali sholat di Masjid Quba maka mendapatkan pahala sama dengan satu kali melaksanakan ibadah umroh. Jadi Bapak ini dari jam berapa kerja? Dari jam 6, Jam 6, jam 2 pulang. Jam 2 pulang, berarti jam 6 pagi. 8 jam. Berarti subuh di sini. Subuh. Nah, berarti Subuh sholat di sini, kadang subuh, subuh di sini. sholat subuh Bapak di sini dan sholat zuhurnya juga di sini. Maka dalam satu hari Bapak ini bisa mendapatkan 2 kali ibadah umroh. Pahala seperti ibadah umroh. Belum sunnahnya. Belum sunnahnya, ini hanya wajibnya saja. Wajibnya saja, ini belum sunnahnya seperti ba'diyah, qabliyah. Maaf ya sebelumnya boleh tanya-tanya. Selama 7 tahun hanya kerja langsung ke Masjid Quba ini. Masya Allah. Jadi Bapak ini selama 7 tahun kerjanya langsung ke Masjid Quba, bersih-bersih di sini. Kalau boleh tahu dalam per bulannya, maaf ya, berapa? Murah, cuma 700. Masya Allah ya teman-teman. Ini Bapak ini gajinya dalam 1 bulan 700 rial. Yang dari syarikat. Yang dari syarikah. Tapi alhamdulillah insya Allah kalau banyak jamaah umrah atau jamaah haji, maka banyak jamaah yang ngasih sedekah atau yang membagi-bagi hartanya sedikit kepada petugas yang ada di Masjid Quba ini. Cuman mungkin dalam waktu corona ini gimana Pak? Ya ada-ada aja. Katanya alhamdulillah, walaupun sepi dalam setiap harinya, mungkin walaupun setiap harinya nggak dapat, maksudnya seperti biasanya insya Allah pasti ada, walaupun ala kadarnya itu yang namanya rezeki. Dan nama Bapak siapa? Hamdani. Nah, ini Bapak Hamdani, doakan Bapak Hamdani ini sehat terus hingga Bapak Hamdani ini selalu menjaga kebersihan di Masjid Quba. Dan saya minta doanya kepada Bapak, kepada Bapak untuk subscriber saya atau penonton saya, untuk doanya dari Bapak. Mohon doanya. Ya, semoga semuanya selamat, diselamatkan semua dari musibah-musibah. Amin ya rabbal alamin. Semoga diberkahkan rezekinya gitu. Amin ya rabbal alamin. Gitu Dan tentunya mudah-mudahan semuanya khususnya umat Islam bisa melaksanakan ibadah haji atau ibadah umroh. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak. Sama-sama.